Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang simple past tense gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang simple past tense itu pasti berhubungan dengan yang namanya masa lalu gitu ya atau masa lampau. Di sini di pengertian simple past tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau gitu ya. Jadi kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kalimat tersebut biasanya kalimat yang ada di simple past tense itu sendiri biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, kemarin, ago, lalu, this morning, tadi pagi. Yang mana biasanya ketiganya as yesterday, ago, this morning ataupun last gitu ya. Last month misalnya atau bulan lalu itu biasanya diletakkan atau ditempatkan pada akhir kalimat gitu ya. Misalnya last year, tahun lalu, last month, bulan lalu, itu biasanya ditempatkan di akhir kalimat. Oke. Next, di sini ada formula, pattern ataupun rumus simple past tense itu sendiri. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan kata kerja atau verb ya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Gitu nak ya. Rumusnya yang pertama, subject plus verb 2 plus object ya. Verb 2 itu kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian ada subjek did not plus verb 1 plus objek. Dan ketika interrogatif berubah menjadi did-nya dulu di awal, baru subjek, baru verb 1, baru objek. Oke, di sini kenapa kok kita menggunakan verb 1 tidak verb 2 lagi ketika negatif dan interrogatif ya? Karena di sini sudah ada kata-kata did ya. Karena sudah ada did, makanya kita berubah menggunakan verb 1 seperti itu. Langsung saja agar tidak bingung kita pergi ke contoh ya. Di sini I went to Jakarta yesterday artinya adalah saya pergi ke Jakarta kemarin. I di sini merupakan sebuah subjek atau pelakunya ya, orangnya gitu ya. When ini merupakan verb 2 dari go atau kata kerja bentuk kedua yang mana artinya when itu adalah pergi, sama seperti go gitu ya. Kemudian to Jakarta yesterday, saya pergi ke Jakarta kemarin ya. Jakarta ini menjadi objeknya dan yesterday ini menjadi adverb of time. Selanjutnya, ketika negatif, I did not go to Jakarta yesterday. Ini sesuai aja seperti rumus ya nak ya. I di sini subjeknya, kemudian did ya, kemudian not. Yang awalnya di sini when ini merupakan verb 2, ketika di negatif dia berubah menjadi verb 1 ya, berubah menjadi go. Kemudian artinya adalah saya tidak pergi ke Jakarta kemarin. Kemudian selanjutnya ketika kalimat itu berubah menjadi interrogatif atau kalimat pertanyaan ya, maka did-nya ditaruh di depan, yang mana nantinya did itu ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti apakah gitu ya. Jadi artinya did you go to Jakarta yesterday adalah apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin, seperti itu. Oke, selanjutnya rumus yang kedua sama masih di simple past, akan tetapi ketika yang ini menggunakan kata sifat atau complement ya. Nanti jadi kata sifat itu adjektif ya. Jadi nanti ketika membuat rumus yang ini, rumus yang kedua ini, di dalamnya tidak ada kata kerja lagi, akan tetapi yang ada adalah berupa complement, yang mana complement itu adalah sebuah pelengkap yang terdiri dari bisa kata sifat, adjektif ya, bisa adverb, adverb itu bisa kata keterangan ya, bisa kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu, kemudian noun juga bisa kata benda gitu ya, tergantung kalimatnya sendiri. Oke, rumus yang pertama di sini ada subject plus was atau were plus kata sifat ya. Maksudnya kata sifat ini bisa diganti nak ya, bisa adverb, bisa noun, tergantung kalimatnya nantinya. Dan ketika negatif si was atau were not plus kata sifat, dan interrogatif atau pertanyaan was atau were plus subject plus kata sifat, seperti itu. Kita coba langsung saja ke contoh. Di sini ada she was slim, dia perempuan, she, dia perempuan ya. Ini berupa subjek, kemudian was ini merupakan to be ya. Kenapa di sini kok pakai was? Karena subjeknya she. Kemudian slim itu kata sifat atau objek gitu ya. Jadi she was slim, dia perempuan langsing gitu ya. Maksudnya kenapa sih kok kita pakai simple past? Berarti she was slim, dia perempuan langsing itu dulu berarti gitu. Terus sekarang bisa masih tetap dalam keadaan langsing ataupun gemuk, belum tentu gitu ya. Kemudian ketika negatif itu bisa berubah menjadi kalimat she was not slim, dia tidak langsing, ataupun was she slim, apakah dia langsing gitu ya. Ini maksudnya merujuk pada sebuah
kegiatan dulu gitu loh, atau kondisi dulu tuh dia tuh langsing apa enggak gitu. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwasanya ketika subjeknya I, she, he, it dan satu nama orang, kita menggunakan was, ya. To be-nya was. Akan tetapi ketika subjeknya berupa you, berupa they, berupa we, dan dua nama orang ya, dua orang atau lebih, maka kita menggunakan were. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kata kerja beraturan, regular verb sama irregular verb ya. Jadi regular verb itu kata kerja yang beraturan, maksudnya adalah kata kerja yang di belakangnya itu ketika dia berubah menjadi bentuk verb 2 dan verb 3 itu ada tambahan ed-nya di belakangnya. Yang awalnya study, studied, studied. Ini mohon maaf, tipe ya. Ini S-nya kelebihan. Ada smoke, smoked, smoked. Ada stay, stayed, stayed. Ada hope, hoped, hoped. Ada cry, cried, cried. Dan seterusnya. Itu ya nak ya. Oke, di sini ada kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb, itu ada cut, 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 come, came, come, drink, drank, drank, atau go, went, gone. Jadi antara verb 1, verb 2, verb 3 itu kadang-kadang sama, ya. Contoh put gitu juga sama, itu nanti contohnya read, read, read itu sama tulisannya, membaca itu ya. Atau di sini bisa juga berubah, contohnya come, came, come, atau drink, drank, drank. Itu yang tidak beraturan, yang mana di belakangnya itu tidak ada ed-nya. Gitu ya. Itu contohnya. Oke. Selanjutnya di sini ada soal ya. Jadi hanya 5 soal. Tugasnya adalah tulislah bentuk kata kerja yang tepat dari kata kerja yang berada di dalam tanda kurung. Kalian tinggal merubah yang ada di dalam kurung ini menjadi bentuk kedua. Ini kan masih write, ini masih verb 1 ya. Terus verb 2-nya write apa, silahkan dicari sendiri, dan come juga seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.